Nah, video kali ini saya akan mereview baterai HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang merek Raki Panda setelah pemakaian 1 tahun, original Raki Panda. Dan saya juga punya pengganti baterainya yang merek dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro, tapi ini produk OEM ya. Apa itu produk OEM? Kalian ikutin terus kelanjutan dari channel saya, jangan sampai ketinggalan. Ini pelajaran penting. Awal ceritanya sampai saya memakai yang merek Raki Panda ini, itu awal ceritanya saya kan keliling nanya ke konter-konter HP. Itu mereka sarankan kalau nyari yang original itu langsung ke center store Xiaomi-nya langsung yang resmi. Saya keliling-keliling juga nggak nemu yang original HP-nya. Kenapa saya bisa bilang nggak nemu ya? Kalau mereka yang jujur, mereka mengatakan mereka tidak punya baterai HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tapi kalau mereka bilang mereka punya penggantinya selain yang original. Nah, itu store atau center yang jujur. Center atau store yang kurang jujur, mereka bilang ada yang original tapi nanti yang dipasang tuh beda ya. Lain lagi yang dipasang. Akhirnya saya nanya ke konter yang saya kenal, itu dikasih pilihan dah yang Raki Panda. Dan sebelumnya itu saya juga sudah tahu merek Raki Panda ini ya, itu merek yang lumayan juga, tapi ada tapinya ya, yang lumayan juga. Daripada kalian pilih merek-merek yang KW atau palsu yang nggak jelas-jelas, memang murah tapi untuk daya tahannya tuh paling enggak nanti berapa bulan ya, ada yang cepat kembung, ada yang langsung mati baterainya. Daripada pilih yang baterai yang nggak jelas-jelas itu, memang bungkusnya kadang Xiaomi tapi dalamnya itu barang palsu atau barang KW sekali ya. Maka kalian harus hati-hati dalam pemilihan baterai HP Xiaomi. Jadi saya pilihlah ini yang kualitasnya lumayan, tapi harga yang saya dapat ini lumayan. Katanya dari sellernya ini harga ini dari sellernya ini 250 ya, 250 dari harga sellernya. Cuma kalau harganya 250 itu sellernya untung sekali ya. Untungnya bisa 100% sekali, bisa lebih 100% bisa lebih untungnya. Padahal kalau saya beli sendiri itu jauh di bawah itu ya harganya. Harga setahun yang lalu di 2023, kalau sekarang kan 2024, itu untungnya 100% lebih. Tapi saya nggak mau ribet, akhirnya saya suruh pasang langsung. Saya mau cuma beres cepet, saya orangnya memang nggak ribet, masalah uang segitu nggak masalah ya, nggak masalah. Akhirnya saya suruh pasangkan dengan harga baterainya saja 250, terus ongkos pasarnya 100.000, jadi 350 ya. Itu memang baterai HP Xiaomi itu memang di mana-mana ya, harga baterai sama harga pasangnya tuh memang, kalau harga pasangnya tuh nggak masalah bagi saya harga pasangnya. Cuma yang harga baterainya nih yang banyak dijadikan ini ladang bisnis permainan ya baterainya. Kalian makanya jangan sampai bukan ketipu ya, jangan sampai salah memilih tukang servis. Saya kan di video sebelumnya kan pernah bahas TV LED, itu sama intinya itu saya nggak nemukan tukang servis yang bagus atau yang cocok di kota saya. Dan kali ini saya juga nggak nemu ini tukang servis yang bagus, terutama pas penggantian baterai. Tepatnya ya tukang servis elektronik ya, saya belum menemukan. Jadi saya pasang sendiri, saya beli sendiri sekarang baterai penggantinya yang produk OEM.
Sekarang saya akan pindahkan kamera. Saya akan tukar kameranya biar lebih jelas lagi dalam menerangin lagi menjelaskan produk ini bahwa original punya Raki Panda. Sama ini lagi satu ya, biar lebih jelas lagi. Kalau pakai kamera depan kan agak kurang jelas ya, jadi saya pindahkan ke kamera belakang. Saya akan bahas dulu yang produk dari Raki Panda ya, bahwa ini benar originalnya Raki Panda. Kalau original Raki Panda tuh ada gini, ada logo timbulnya di kemasan luarnya, logo timbulnya. Terus untuk kemasan dalamnya ini saya singkirkan dulu, ada kartu garansinya. Nggak tahu nih kartu garansi apa ya, apakah kartu garansi baterainya. Pas beli nggak ada keterangan sedikit pun. Sama ini nggak dijelaskan sama sellernya atau salesnya yang nggak dijelaskan nih tentang ini. Oh ya, kalau kalian belum jelas nih, nah ini jadi nggak berguna. Garansi dari HP itu juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Nah ini nih, makanya kalau kalian beli baterai apapun dia, kalian harus pastikan yang jual itu seller atau sales yang jual itu pastikan ada garansi atau enggak. Kalau nggak ada garansi, kalian jangan mau beli. Kalian cari seller atau sales yang jujur ya, karena nyari sales yang jujur itu sangat sulit. Contohnya di saya ini kan nggak nemu seller atau sales yang jujur nih, karena saya nggak mau ribet waktu itu juga ya, nggak mau ribet, jadi saya ambil saja. Karena waktu itu baterai saya yang ini, yang bawaannya ini sudah kembung parah, sama ini juga sudah kembung parah, pemakaian setahun sudah kembung parah. Ini tulisannya kalian baca sendiri. Ini dari, sebentar ya kameranya ngeblur. Nah itu tulisannya, dan ini sama. Ini saya juga lupa pemasangannya tuh, kalau tahunnya sudah benar, bulan sama tanggal tuh saya lupa pemasangan ini ya. Saya nggak ingat pasti, nggak tahu. Pokoknya ini pemakaian setahun. Ini kode produksinya 2023. Ini kalau nggak salah tanggal bulan tahun kalau nggak salah ya. Pemakaian setahun itu seperti ini, kembung parah. Ini kembung parah ya, kembung. Jadi saya nggak mau pakai, langsung saja saya ganti. Kenapa ya, saya nggak tahu ya. Keuntungan dari Raki Panda ini baterainya sudah kembung parah ya, itu baterainya nggak boros, tetap aja dia hemat seperti semula, nggak boros. Dan lagi satu, dia itu nggak panas ya. Biasanya kan baterai kalau kembungnya panas dan cepat habis, cepat boros. Saya nggak tahu apakah baterai Raki Panda ini punya fitur pengamannya atau HP Xiaomi-nya yang punya fitur pengamannya. Dari HP apa baterai yang punya fitur pengamannya, saya nggak tahu. Terus yang bikin saya kenapa pasang sendiri itu karena ini nih, dalam pemasangan tuh kurang rapi ya. Dipakai ini bekas lemnya, dipakai double tip bolak-balik double tip bolak-balik. Sebenarnya kalau kita dalam pemasangan, khususnya di baterai ya, pokoknya khususnya di HP, spare part HP, apalagi di baterai itu ada khusus lemnya sendiri. Makanya yang saya bilang tuh ada harga, ada di mana-mana ya, di channel saya tuh memang sering saya bilang gini, ada harga, ada kualitas. Tapi kalau yang ini kan agak sedikit kecewa ya, karena kualitasnya kurang.
Sama lagi satu ini produknya nih Japan Style. Japan. Cuma bentar. Ini kemasannya itu, oh ini nih. Ini yang diimpor dan didistribusikan oleh, kalian baca sendiri ya. Double power, double IC. Ini jangan kalian khawatir ya. Biarpun mereknya bukan asli original Xiaomi atau rakit Panda, ini tetap bisa memunculkan charger, fitur charger, fast charger, maksudnya fast charger tetap berfungsi dengan normal, asalkan pengecasan kalian tuh masih normal ya, masih normal, tidak rusak. Kalau pengecasan yang rusak itu kan, apakah itu kabelnya, dari kabelnya, apakah dari batok chargernya. Kalau dia itu nggak fungsi atau sudah mulai rusak, maka fast chargernya itu tidak keluar. Tetap bisa ngecas, tapi fast chargernya itu nggak keluar ya. Kalau pengecasan kalian normal, biarpun kalian pakai ini yang merek rakit Panda, ini tetap bisa keluar fast chargernya maksudnya. Duh, jadi ribet omongan saya. Lanjut pembahasan tentang baterai Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang OM. Ini dia kemasannya, kemasan luarnya. Ini bukan asli bawaan dari kemasannya ya, baterai ini baterai bawaan asli dari handphone Xiaomi nya. Ini baterai copotan. Ini cuma saya tunjukkan kemasan luarnya. Nah, ini kemasan luarnya seperti ini. Ini saya lepas ya, biar nanti nggak bingung, nggak salah fokus. Ini saya lepas, saya singkirkan dulu. Ini saya singkirkan dulu. Nah, kemasannya itu seperti ini. Kemasannya luarnya seperti ini. Tidak ada yang spesial. Ini tidak ada yang spesial. Ya, tidak ada yang spesial. Ini kemasan di dalamnya hanya begini. Memang dia tulisannya original ya, tapi ini bukan original dari Xiaomi-nya ya, dari pabrik Xiaomi-nya. Ini produk OM. Nah, yang bikin saya kecewa adalah pemasangan. Di baterai Xiaomi kan ada nih, ada model seperti ini, bentuk atau model seperti ini. Itu sebenarnya ini adalah ini adalah perekat aslinya baterainya, baterai Xiaomi perekat aslinya. Dia itu sebenarnya, ini kalian belah kamera yang blur, ini kalian potong jadi dua, baru kalian tempelkan ini di sini satu, di sini satu. Jadi ini perekat aslinya. Padahal ini sangat murah sekali ya. Masa sekelas tukang servis nggak punya ya? Ini murah sekali. Cuma Rp1.000. Ini saya dapatnya Rp1.000 dan saya beli banyak, cadangannya banyak. Karena kenapa saya beli banyak cadangannya? Karena ini masangnya sangat susah ya, sangat sensitif. Kalian harus sekali pasang, tidak boleh gagal. Kalau gagal kalian copot gini, sudah pasti rusak, nggak bisa pakai lagi. Karena ini sangat sensitif ya, sensitif. Ini bolak-balik juga, bolak-balik. Kalau ini ada lapisan pelindung perekatnya, warnanya pink. Kalau yang ini putih. Nah, putih. Ini nanti kalian tempel satu sisi dulu, baru nanti pemasangan di HP-nya, baru kalian lepas dulu satu sisinya ya. Sama seperti double tip bolak-balik, cuma ini khusus handphone. Nah, dan lagi satu, dalam pemasangan casing belakangnya, tutup HP-nya itu sebenarnya menggunakan lem ini T7000, ini yang berwarna hitam. Ini khusus untuk mengelem bagian casing yang terbuka, bukan menggunakan yang saya bilang tadi nih. Nah, double tip ini. Double tip ini bekas-bekasnya ya, bekas-bekas double tipnya nih. Sebenarnya yang bagus itu menggunakan nih lem khusus handphone ya. Ini dia lem khususnya.
Sebenarnya dalam pemasangan itu yang saya agak kecewa. Karena kalau kita menggunakan double tip itu jadinya itu nggak bagus, jadinya seperti ini. Dia itu kalau kita pertama dia nggak awet kalau double tip yang model seperti ini. Yang seperti ini ya, yang double tip kertas nih, double tip kertas dia nggak awet. Yang kedua, kalau kita dalam pembongkaran tuh sangat susah membersihinnya. Ini seperti ini dah, dia lengket-lengket, nggak karuan, susah dalam melakukan pembersihan. Kalau kita menggunakan lem yang ini tuh sangat gampang, kita cabut langsung bersih. Sama lagi satu, kalau kita menggunakan ini, kita bersihkan, kita cabut langsung bersih, nggak perlu lagi ditambahkan menggunakan alkohol untuk membersihin. Kalau yang ini kita perlu menggunakan alkohol untuk membersihin. Nah, itu agak rawan ya kalau masuk atau cairan khusus untuk HP ya. Itu kalau kita sedikit kebanyakan takutnya tuh masuk ke dalam ya, malah mengganggu komponen yang lain. Komponen yang lain nggak rusak, nantinya takutnya kena menjadi rusak. Sekarang saya lanjut pembahasan bagaimana sih memilih baterai HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang original. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik ya. Ini kemasan. Nah, kemasan depannya. Ini kode serinya. Saya fokuskan dulu. Kameranya ngeblur. Kode serinya kalian perhatikan baik-baik. Dan ini kemasan belakangnya. Nah, ya, seperti ini. Dan biar lebih gampang lagi bagaimana cara membedakan baterai asli copotan HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro sama yang produk OM ya. Ini saya sudah berikan tanda panah, bisa kalian perhatikan baik-baik. Ini saya mau kasih tahu cara paling gampang untuk ngecek baterai Xiaomi asli original ya, ke semua tipe baterai Xiaomi. Ini di bagian tulisan MI-nya itu ini berdekatan sama tulisan yang ini ya, yang tulisan Cinanya ini itu berdekatan. Sedangkan yang OM atau yang KW itu kan kalian sudah, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini tulisan MI-nya sama tulisan Cinanya kan agak renggang. Itu yang OM atau yang palsu atau yang KW ya. Kalau yang asli seperti ini, tulisannya nyatu. Ini saya nggak punya contoh yang OM-nya. Kalau kita jajarkan atau sejajarkan gini ya, itu kelihatan jelas mana yang asli, mana yang OM, mana yang palsu. Sama lagi satu, ini tulisan yang asli, yang original itu lebih terang, sama agak besar dia, agak lebih besar. Kalau yang OM atau yang KW atau yang palsu itu tulisan yang ini ya, terutama tulisan yang ini, yang angka 5 nih, yang ini itu dia agak kecil, dan di bagian barcode-nya nih juga agak lain, agak lebih tipis. Kalau ini agak tebel, barcode yang aslinya agak tebel. Itu cara membedakan baterai yang asli ya. Kalau barang OM dulu sama sekarang itu beda. Kalau barang OM yang dulu tuh memang kualitasnya tuh sama seperti yang original atau yang asli. Kalau yang sekarang tuh barang-barang OM itu kualitasnya agak kurang ya, agak nggak sama seperti yang asli. Itu perbedaan yang OM yang sekarang sama yang dulu. Terus baterai OM itu, kalau baterai Raki Panda sama yang original itu dia sama ukurannya. Ukuran ini loh, dia kotaknya ini, ukuran kotaknya ini itu dia sama-sama besar. Ini sama-sama besar. Ini ukurannya sama-sama besar. Kalau dibandingkan sama yang OM itu lebih kecil dari baterai yang originalnya.
Dan ketika kita pasang di HP-nya itu agak longgar, bukan agak longgar sih, longgar sekali. Dan kita memang sih baterai itu ada jarak, ini saya contohkan ya, ada jarak mainnya atau jarak longgarnya itu. Memang kalau kita masang baterai apapun itu ya, baterainya ya, mau HP yang lain juga sama, ada jaraknya. Tapi ini kelewatan renggang sekali nih. Ini masih ada, ini masih untung masih ada jarak. Itu longgar sekali dan nggak sempat saya videokannya, itu sangat longgar sekali baterai OM nih. Sama lagi satu baterai OM yang saya pakai ini bukan sedikit boros ya, agak boros, cepat sekali habisnya. Padahal nggak dipakai itu dia berkurang, persentasenya tuh berkurang dia. Sama lagi satu cara cek baterai OM yang bagus tuh ya, itu kalau kita pasang, kita cek itu di persentasenya. Kalau dia di 6, maksudnya di persennya, kalau dia 60% itu cukup baik ya. Yang nggak baik itu di 50%. Kalau di 50% itu udah pasti nanti baterainya itu cepat kembung. Sama lagi satu, cepat rusak ya, atau cepat mati kalau di 50%. Apalagi di bawahnya 50%. Kalau di bawahnya 50%, apalagi di 50% itu sangat-sangat rawan sekali baterainya cepat rusak sama cepat kembung. Yang paling aman tuh di 60%. Apalagi kalau di atasnya itu sampai 90% atau 100%. Ya minimal lah 90-80% ya. Kalau 100% tuh agak langka sih. Paling enggak sih kalau cari amannya di 60% ya. Di 60% itu amannya. Kalau di bawah itu lagi rawan ya, baterainya tuh rawan yang saya bilang tadi, cepat rusak, rawan rusak. Sama lagi satu ya, cara ngecek baterai itu bagus apa enggaknya. Ini menurut saya ya, itu kan setelah saya pasang, terus saya cas, saya gunakan sambil mainan HP ya. Itu saya buka media sosial, apakah buka YouTube, TikTok, Facebook, itu saya buka, saya lihat-lihat video. Kalau dia baterainya cepat panas, itu berarti baterainya jelek atau rawan kembung dan cepat rusak. Kalau baterainya itu dalam kondisi hangat, apalagi nggak hangatnya tuh nggak hangat sekali ya, hangat biasa, itu sudah dipastikan baterainya itu bagus. Itu cara saya ngecek ya. Itu sambil saya gunakan, sambil saya mainkan. Dan baterai OM yang ini itu garansi 2 bulan. Kalau dalam pemakaian 2 bulan atau sebelum 2 bulan itu baterainya kembung atau rusak atau mati, itu bisa ditukarkan. Bahkan di online tuh ini 2 bulan nih paling sedikit, bahkan ada yang sampai 3 bulan ya. Itu sampai 3 bulan ngasih garansinya. Kalau baterainya kembung atau mati, itu bahkan langsung akan diganti. Sedangkan yang ini yang duluan enggak ada kejelasannya nih. Ini saya beli udah mahal, enggak ada kejelasannya, ada garansinya apa enggak, enggak ada kejelasan dulu. Dan untuk cara ngelem, ini cara ngelemnya sebenarnya sudah saya videokan, cuma videonya itu kehapus ya. Jadi di episode selanjutnya bakalan akan saya kasih tahu bagaimana cara ngelem tutup casingnya di bagian, tepatnya di bagian tutup baterainya. Sama lagi satu cara ngelem di bagian baterainya itu seperti apa, nanti bakalan saya akan kasih tahu di episode selanjutnya. Untuk yang sekarang ini mungkin udah cukup ya. Terima kasih udah mau menyimak video saya. Untuk hari ini sekian dulu dan terima kasih.